Balik lagi sama Mimin. Pada kesempatan yang cerah ini kita akan membahas tentang teknologi AI yang kini semakin canggih. Memang ya, nggak ada habisnya kalau bahas perkembangan teknologi. AI merupakan sistem kecerdasan buatan yang kini sudah berkembang dan digunakan dalam dunia kedokteran. Perangkat lunak AI ini memiliki fungsi yang beragam pada bidang kesehatan, khususnya kanker. Mulai dari membantu diagnosis, menentukan tata laksana, hingga memprediksi kemungkinan metastasis. AI juga memiliki fungsi patologi yang beragam, diantaranya untuk mendeteksi retinopati diabetik dan memperluas penelitian genomik. Artificial Intelligence atau AI dilaporkan memiliki peran yang sangat besar dan memiliki akurasi yang baik dalam diagnosis dan tata laksana penyakit kanker. Sebuah uji klinis menunjukkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence atau AI dapat membantu dokter memprediksi bagaimana kanker akan berkembang, sehingga dapat dilakukan intervensi lebih cepat dan meningkatkan kesintasan pasien. So the key to developing better cancer drugs is really to understand as much as you can about cancer as thoroughly and completely from every angle. Peran Artificial Intelligence dalam diagnosis kanker. Teknologi AI ini disebutkan mampu membantu dalam diagnosis kanker yang selama ini masih operator dependent, dan salah satu sistem AI yang banyak digunakan dalam dunia kedokteran adalah Artificial Neural Networks atau ANN. And AI gives us a new way to look at cancer. It may see things that we have been missing. Artificial Neural Network telah digunakan untuk mendiagnosis spesimen sitologi dan histologi yang membantu klinisi dalam menginterpretasi ronsen, CT, USG, MRI scan, dan scan radioisotop. Dalam studi oleh Zhang He et al. Melakukan percobaan dengan membandingkan 4 model neural network dalam diagnosis kanker payudara. Studi ini menemukan bahwa model ANN dengan akurasi paling tinggi untuk diagnosis kanker payudara adalah Learning Factor Quantization. Sebuah studi lain mencoba menilai peran AI dalam membantu ahli radiologi mendeteksi kelainan pada program untuk screening kanker payudara, dan studi ini menemukan bahwa sistem AI yang digunakan dalam penelitian ini memiliki spesifisitas 92% dan sensitivitas 94%. Studi lain juga menunjukkan hasil yang sama, yang mana AI dilaporkan memiliki akurasi yang tinggi dalam mendiagnosa kanker payudara berdasarkan sampel jaringan yang diambil dari biopsi jarum halus. Sistem ANN yang digunakan dalam studi ini adalah Artificial Metaplasticity Multilayer Perceptron yang dilaporkan memiliki akurasi 99%. Peran AI dalam mendeteksi metastasis kanker. Saat ini, deteksi adanya metastasis dilakukan oleh spesialis patologi dengan cara meninjau banyak sampel jaringan. Namun cara ini memakan waktu dan tenaga, serta rentan terjadi kesalahan. Sebuah studi oleh Liu et al. Menggunakan metode Convolutional Neural Networks atau CNN, yaitu metode yang melibatkan komputer untuk memprediksi metastasis kanker berdasarkan pengenalan pola visual pada gambar mikroskopis gigapiksel. Kecerdasan AI ini kemudian diharapkan dapat mengklasifikasi gambar tersebut mengandung tumor dan menentukan letak tumor. Studi ini menyatakan bahwa AI dapat mengurangi kemungkinan false negatif hingga 25% dibandingkan spesialis patologi. Studi ini juga melaporkan bahwa AI memiliki akurasi 92,4%, di mana hasil ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan metode AI sebelumnya 82,7%. Hasil serupa juga dilaporkan oleh sebuah studi lain yang mencoba menilai peran AI dalam mendeteksi metastasis kanker payudara. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa penurunan persentase error oleh manusia sebesar 85%. Dengan mengkombinasi sistem AI dan klinisi, didapatkan angka akurasi sebesar 99,5% dalam menentukan metastasis kanker payudara. Jadi kesimpulannya, Artificial Intelligence atau AI dalam bidang kedokteran sudah semakin berkembang pesat dan pada ranah onkologi. AI telah banyak diteliti dan terbukti memiliki akurasi yang baik dalam membantu diagnosis, menentukan tata laksana, dan mendeteksi metastasis kanker. AI juga bisa menjadi alat yang penting bagi ahli onkologi untuk mengurangi beban kognitif dan fisik dokter, serta mengurangi kemungkinan human error.
Hal ini akan bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dokter dan meningkatkan kesintasan pasien.